Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Baik, para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe duduk santai-santai aja. Sebagaimana yang tadi saya janjikan, walaupun tadi sebenarnya saya masih harus diskusi dengan PWJRA Sumatera Selatan terkait perkembangan JRA di Sumatera Selatan, tetapi karena saya sudah janji dengan panjenengan semua, innal ahda kana mas'ula, maka saya untuk streaming kan pada video kali ini bagi panjenengan semua yang ingin saya komentarnya, maka jangan pas waktu streaming. Jadi setelah streamingnya ke upload itu baru nanti ada komentarnya terlihat. Tapi kalau streaming seperti ini sulit, kecuali kalau saya membaca, karena komentarnya terus naik, jadi saya bingung. Yang selanjutnya, sebagaimana yang tadi saya janjikan pada video kali ini, saya akan mengijazahkan metode musafahah atau salaman untuk mengeluarkan gangguan gaib pada diri seseorang. Dan itu pastikan memang gangguan gaib, bukan sugesti alam bawah sadar, bukan karena pikiran. Sekali lagi, gangguan gaib bukan karena pikiran. Seperti asam lambung misalkan, kamu harus diagnosa, makanya harus diagnosa dulu. Harus diagnosa dulu, ini penyakitnya asli gangguan gaib bukan pikiran. Memang menurut medis, orang hipnoterapi, orang psikologis, gangguan gaib asam lambung itu karena pikiran, memang betul. Tetapi gangguan gaib juga bisa. Nah, pada video sebelumnya sudah saya terangkan cara mendiagnosa, mentaskhis apakah dalam diri seseorang itu penyakitnya medis murni atau karena pikiran, ataukah itu karena non medis, karena gangguan gaib. Sudah saya ajarkan caranya. Bagi jenengan yang belum tahu, caranya gampang. Dan kalau orang sudah mengalami gejala ini, pasti dia mengalami gangguan gaib. Dan yang memberi info itu bukan dokter, bukan trainer, bukan kiai, bukan ulama, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka kita tentu tahu bahwa salah satu rukun iman yaitu at-tasdiqu bima, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Jawahirut Tauhid juga banyak, dan kitab-kitab tauhid lainnya, bahwasanya at-tasdiqu bima ja'a bin nabi. Kita ini kalau iman kepada Nabi harus membenarkan segala ucapan dari Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika mengatakan ini, bahwa ini loh dari setan, terus kemudian kita tidak percaya, berarti kita perlu dibenahi lagi keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin pengaruh karena pendidikan, dia pendidikan di filsafat, S1 ngambil filsafat atau psikologis, akhirnya kalau ada hadis-hadis Nabi kadang-kadang tidak percaya, lebih percaya pendidikannya, karena pendidikannya ini mungkin gratis, bayar dan lain sebagainya. Maka bagi kita kaum muslimin tentu jangan seperti itu. Apa yang disabdakan Nabi itu adalah hak. Jadi kalau kita tidak iman kepada Nabi, tentu kita ya kufur. Bagaimana kita ingin menjabat syafaat, ya kita sendiri tidak beriman kepada Nabi. Baik, apa cirinya kata Nabi? Kalau itu gangguan itu non medis, cirinya cukup gampang. Yang pertama yaitu dia jengkel, karena Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaitan. Yang kedua, sering lupa rakaat salat, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, idza nudiyal salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma ta'din ila akhirih. Kemudian waswas, jadi waswas alladzi waswisu fi sudurin nas.
Jadi pastikan sebelum kita melakukan metode musafahah ini, kita tahu bahwa orang yang yang kita hadapi ini gangguannya gangguan non medis. Caranya gampang. Jadi metode musafahah ini adalah metode untuk meruqyah khusus gangguan gaib. Makanya di postingan itu judulnya gangguan gaib. Bukan medis murni, bukan pikiran ya. Bisa jadi gangguan non medis tapi dengan pikiran. Cuman yang musafahah ini untuk gangguan non medisnya. Misalnya gangguan non medis bisa karena bisikan korin, bisa ketempelan, bisa bisa sihir, bisa ain. Adapun cara membedakannya cukup gampang. Kalau korin itu biasanya memang cenderung ke lebih halus ya. Kalau itu gangguan jin, masul jin atau masul setan, itu cenderung sakitnya di depan. Sakit fisiknya maksudnya, sakit jasmaninya. Kepala pusing, baik di sini atau di sini itu bisa jadi ketempelan. Kenapa dikatakan depan? Karena posisi kalau orang ketempelan, misalkan dia ketempelan di sini, maka ini nyambung ke mata, makanan mesti mengantuk, begitu. Ngantuk, dia akan ngantuk, akan melihat jin, akan melihat, karena kondisi alam tentu otaknya akan berpengaruh pada kondisi otak yang ke gelombang alfa, tapi itu berpengaruh ke dia melihat jin. Tapi itu bukan pikiran, begitu loh. Itu dari setan, karena dia suka jengkel, sering lupa rakaat sholat, dan yang berinfo Nabi. Baik, jadi pastikan itu. Kalau dia keluhannya, jadi begini dulu, sebelum kalian metode musafahah itu harus taskhis, ini medis atau non medis atau pikiran. Begitu. Sesudah tahu non medisnya, non medis masuk yang mana, begitu loh. Masuk non medis yang mana? Apakah itu karena korin, bisikan korin, atau karena ketempelan? Kamu harus tahu. Bahkan praktisi ruqyah JRA harus tahu ketempelannya itu dari mana, begitu. Untuk kalau misalkan jin nasab, ya harus tahu itu nasabnya dari mana, rumahnya si jin ini. Itu yang kedua, gangguan gaib. Sihir. Korin, ketempelan, sihir, ya kan begitu. Yang ketiga ain. Yang keempat ain. Nah, cirinya kalau ketempelan dari depan, kalau sihir dari belakang. Jadi sehingga dengan ketika kalian musafahah tadi, sesudah mendiagnosa, tiba-tiba ada jin, kamu sudah tahu itu jin kiriman atau jin ketempelan. Begitu. Misalkan, dan adapun tata cara untuk mendiagnosa pusat gangguan gaib sudah saya sharing di video sebelumnya. Panjenengan semua, sedulur semua bisa melihat lagi. Misalkan ketempelan, kepalanya pusing tuh, atau sakit gigi 3 bulan. Kayak yang tadi pagi itu dia kondisinya dadanya sesek, batuk-batuk. Ternyata dia ketempelan karena buang hajat ya. Kalau kita kan sering kencing sembarangan, ada jadi ketempelan. Tapi tadi pagi baru saya pernah lihat dia ini BAB di kali, ketika membuka aurat tidak baca zikir mungkin, akhirnya sosok jin laki-laki masuk ke tubuhnya sehingga dadanya sesak. Makanya dadanya sesak ini ketempelan, bukan santet. Oke, jadi tadi sampean sudah tahu caranya mendiagnosa. Saya anggap sudah tahu ya, karena pelajarannya harus, kalau mempelajari video saya yang kali ini harus tahu video-video sebelumnya. Nah, biar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, untuk selanjutnya pastikan dia gangguan gaib. Para sedulur semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thariqah musafahah seperti ini, ikhrajil jin ini tidak latar belakang apa yang menyebabkan saya harus saya memberikan panjenengan satu tips yang insya Allah bermanfaat ini. Tidak lain tujuannya untuk mempermudah. Jadi Islam ini agama mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sehingga nanti ketika kalian meruqyah orang itu dengan mudah sekali. Hanya nanti bacaannya mudah, kalian pasti hafal. Insyaallah. Mudah untuk mempermudah panjenengan. Yang kita tahu orang ini hanya mengeluarkan gangguan gaib, santet, jin gitu aja,
kewalahan habis jutaan rupiah dan seterusnya. Padahal sebenarnya obatnya sudah ada di rumah, yang itu menjadi sekarang obatnya sudah ada di rumah, yaitu di pojokan rumah di sebuah lembaran kertas mushaf yang menjadi sarang Spiderman, nggak pernah di. Jadi latar belakang saya memberikan teknik ini itu karena untuk memudahkan panjenengan penanganan orang. Misalkan jenengan mau pergi ke rumah siapa begitu, maka jenengan bisa mempelajari ini pengganti tasbih koka. Misalkan jenengan nggak punya tasbih koka, nah ini, jadi nanti jenengan, oh ini kok pelatihan jual tasbih begitu. Nah, sampai nggak usah beli tasbih juga ada apa-apa, mungkin nggak punya duit, nggak apa-apa, nggak usah beli. Islam itu mudah, jangan sulit. Tasbih koka itu sebenarnya juga mempermudah. Selain jenengan bisa pakai tasbih koka, jenengan bisa wirid begitu. Buat wirid wirid dzikir lah, dzikir panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi bila panjenengan di pedalaman ngeruqyah siapa, baik ngeruqyah diri sendiri atau ngeruqyah orang lain. Jadi bisa ruqyah mandiri dengan metode ini bisa. Tapi tadi caranya nanti cukup ditiupkan di telapak tangan Anda. Itu yang pertama, latar belakang kenapa harus memberikan teknik ini, yaitu untuk mempermudah panjenengan semua. Walaupun banyak ilmu yang kita sembunyikan ya, karena wa minal ulumi ma yuktam. Ada sebagian ilmu yang harus itu disembunyikan. Kalau yang ini tidak usah disembunyikan, bebas. Karena kalau di-share satu ilmu disembunyikan itu kenapa? Karena ada ilat-ilatnya. Salah satunya membuat fitnah dan seterusnya. Kayak saya tidak pernah menge-share cara ngeraga sukma dan juga cara mediasi ya, karena mungkin ya ada beberapa pertimbangan, salah satunya keluar fitnah begitu. Ayolah hadirun, itu latar belakang pertama. Yang kedua adalah metode musafahah ini bersalaman, yaitu ketika kita ngeruqyah orang cukup bersalaman, itu tidak termasuk atau tidak masuk kategori metode yang melalui pendekatan mubasyarah isyarah. Jadi di CRA itu metodenya ada dua, metode pendekatan dengan pendekatan mubasyarah, ada metode dengan pendekatan isyarah. Seluruh metode-metode yang melalui sentuhan langsung itu dinamakan masuk kategori mubasyarah. Contoh, kamu ruqyah pakai air, ruqyah pakai sentuhan, tiupan, rukuk, sujud dan seterusnya. Walaupun ini nyun sewu, sebagian kemarin di Kediri ada CRA Kediri ini ruqyah masal pakai metode sujud, itu jangan seperti itu. Nanti khawatir kena fitnah. Sedangkan peruqyahnya di depan, mereka sujud, nah ini nanti kena fitnah. Jadi jangan lakukan metode sujud ini atau rukuk itu di depan makhluk ya. Jadi atau masal jangan. Jadi mereka harus hadap kiblat dengan niat sujud syukur atau niat sujud tilawah begitu. Jadi itu termasuk metode mubasyarah. Adapun yang kedua adalah metode dengan pendekatan isyarah, yaitu kita tidak menyentuh pasien sama sekali. Nah, metode salah satu kita tidak menyentuh musafahah ini masuk kategori metode yang melalui pendekatan mubasyarah. Jadi langsung. Baik para sedulur semua, sebelum saya sharekan syarat-syaratnya menjadi apakah syarat-syaratnya metode ini dilakukan, sebelum saya share, saya ngajak kepada jenengan semua untuk bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi
صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم اجمعنا به في الدنيا والآخرة اللهم احينا متمسكين بسنته وجماعته آمين يا رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, apa syarat-syaratnya melalui metode isyarah ini? Yang pertama yaitu syaratnya harus tauhid dan imannya harus kuat. Jadi panjenengan harus meyakini bahwa Allah lah asy-syafi. Tidak boleh meyakini bahwa musafahah ini adalah metode paling ampuh, metode paling menyembuhkan, tidak boleh. Wasyafi huwallahu azza wa jal. Apapun sampean pakai metode isyarah atau pakai masuk kategori raga sukma termasuk metode isyarah, hanya isyarah, dia isyarah begini, isyarah begini, isyarah begini. Nah, isyarah masuk kategori isyarah. Jadi semua isyarah, tapi Allah lah yang memberikan kesembuhan. Maka syarat melakukan metode musafahah ini adalah tauhid yang kuat, iman yang kuat. Tidak ada keyakinan Quran ini menyembuhkan dengan zatnya. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa alla ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Jadi tidak boleh meyakini Quran ini menyembuhkan dengan zatnya, tetapi hanya Allah yang menyembuhkan. Begitu, yang itu syarat pertama ya. Bagi panjenengan ingat syarat pertama. Yang kedua adalah jenengan betul-betul praktisi ruqyah, praktisi spiritual, terserah pokoknya istilah saja. Annaha la musyahata fil istilah. Tidak perlu ribet ngurusi istilah. Jadi jenengan cukup sebentar, ini ada apa ini? Ini aja apa ini? Oh. Jadi jenengan cukup. Loh, ada abu-abu, mohon maaf. Baik, jangan cukup. Aduh. Allahu Akbar. Ini saya kok bingung nih caranya bagaimana ini. Baik. Yang pertama, yang kedua, jenengan harus, kalian semua harus seorang peruqyah. Sebab kalau tidak peruqyah, nanti tidak praktisi, khawatirnya atau ada setelah salaman dia tiba-tiba kesurupan. Nah, kamu bingung. Terus nelpon saya tidak punya nomor, kan bingung aja. Allah. Terus misalkan dia setelah salaman tiba-tiba nah, kamu bingung, ya kan? Nah, makanya ini akun saya ini sebenarnya untuk praktisi syiar, biar tidak bingung nanti. Terus dia misalkan jin nasab, terus ngomong dia, nanti aku bunuh kamu kalau ngeluarin aku, lah kamu bingung, ya kan? Daripada begitu, maka saya sarankan jenengan ya ikut pelatihan dulu lah, biar tahu. Nanti setelah itu lihat akun saya ini, insya Allah tidak usah bayar atau pelatihan lanjutan, cukup kasih ini aja, insya Allah berkah, insya Allah bermanfaat lah. Jadi pastikan jenengan memang peruqyah, praktisi ruqyah, supaya nanti tidak
kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi, jenengan bisa menangani. Yang ketiga adalah tidak kondisi B. Jadi jenengan tidak kondisi B atau kondisi jenengan ini ada gangguan gaib. Apa cirinya? Di tubuh kalian ada gangguan gaib. Pertama, mudah marah, ya kan? Pertama, mudah marah. Yang kedua, sering lupa rakaat sholat. Yang ketiga, was-was. Jadi jangan kalau ada tiga ini berarti jenengan ada gangguan gaib, atau jenengan kalian semua sudah pernah kesurupan. Jangan melakukan metode ini, sebab jin itu ya jri majrur dam, lewat aliran darah, ya kan? Dia nanti kalau kamu salaman khawatirnya kamu pernah kesurupan, ada portal sehingga si jin yang ada di tubuh pasien marki itu pindah ke tubuhmu, tiba-tiba tanganmu kram atau tiba-tiba tangan kamu getar sendiri dan seterusnya. Maka jangan lakukan ini untuk orang yang pernah kesurupan. Selanjutnya yang keempat adalah jangan lakukan kecuali pada mahram. Jadi yang bukan mahram tidak boleh. Mahram bukan muhrim, muhrim nak orang ihram. Jadi kalau ini dia misalkan tetanggamu atau Mbak Siska, tetangga sebelah rumahmu, atau anaknya Pak Lurah, jangan melakukan metode ini. Walaupun pakai sarung tangan, kalau bisa jangan. Metode lain aja banyak. Terus ada yang tanya tuh, ini apa bedanya salaman sama hipnoterapi? Nah, bedanya adalah, jadi nanti pasti ada orang yang komen agak miring atau dia berpandangan karena pandangannya ya mungkin pengetahuannya kurang luas sehingga hanya memandang dari satu pandang sudut saja. Contoh ya, ini kopiah saya tanya, kopiah saya ini putih atau merah? Kalau kalian lihat dari sini pasti putih, tapi kalau kalian lihat dari atas ini kan merah putih. Ini kalau di Al-Azhar tidak boleh manggil ini kecuali karena kalau Syekhul Azhar ya harus nggak boleh pakai ini kalau enggak syekh. Tapi kalau saya bukan ulama, saya alama bukan ulama. Hanya dikasih dipakai aja. Beda kalau dari sini itu malah merah semua kan begitu. Jadi setiap ilmu atau metode ini bila dari sudut pandang manapun ya tentu berbeda. Tetapi nanti akan saya sharekan apa bedanya dengan hipnoterapi atau dengan shock induksi. Bedanya yang pertama adalah metode musofahah ini tidak masuk area kritikal. Dia ini tidak kondisi masuk ke gelombang otak alfa itu. Jadi kalau hipnoterapi itu disalami, plek begini, tarik nafas, keluarkan air dulu, tarik nafas, nanti shock induksi gelap masukkan. Entah itu verbal maupun non verbal. Non verbal itu hipnoterapi tidak memakai ucapan. Contoh mesmerism itu misalkan dia berdiri begini terus diarahkan tangannya begini, rasakan energi pingsan bleng. Dia masuk area kritikal, tapi itu masuk sugesti, itu bukan metode ruqyah, itu masuk sugesti. Itu masuk usul. Jadi kalau dia masuk nanti dia akan masuk area kritikal dan dia nanti kalau apa yang kamu perintahkan dia akan ngikut. Dan itu ya kalau orangnya yang membuat metode itu dia imannya lemah, khawatirnya malah dihipnotis dengan dihipnotis itu bagus-bagus saja. Cuman kalau dia bukan hipnoterapi, dia digendam, ditipu, pelecehan seksual dan seterusnya bisa. Makanya hati-hati kalau yang memakai ini bukan orang baik, bisa jadi metode ini celaka. Itu namanya metode itu perbedaannya dengan hipnoterapi. Jadi metode musafahah dengan hipnoterapi. Hipnoterapi itu ada dua, ada verbal, ada non verbal. Ada yang verbal itu kayak Tommy Rafael itu misalkan dalam hitungan 1, 2, 3 serat kondisi otaknya ngetren dan
dan dia nanti gampang apa yang kita ucapkan akan jadi keinginannya. Misalkan kita mukul kaku, dia akan kaku, begitu loh. Atau lemes dia. Hanya pakai shock induksi saja. Misalkan tarik nafas, tidur, atau tarik nafas dan tidur. Sebenarnya itu tidak tidur, cuman bahasanya saja tidur. Kalau tidur mah tidak bisa diperintah. Kalau dia kan masih gelombang otak alfa, jadi bisa diperintah. Itu saja saya kira. Jadi saya juga bisa hipnoterapi, cuman tidak pernah saya posting karena ya memang tidak yang kita harapkan, tidak seperti itu. Untuk tentang kena pikiran dan sebagainya bagus, tapi untuk gangguan jin tidak bagus. Loh kok tahu ini nanti gangguan jin? Nah, ya tadi kan diagnosa dulu, jadi nggak asal shock induksi. Diagnosa dulu. Misalkan marah kan dari setan. Kamu kok nggak percaya itu dari setan? Lah berarti kan kita tidak membenarkan ucapan Nabi, begitu loh. Jadi tidak asal metode saja yang dikritik, tetapi harus tahu ini medis atau non medis, begitu. Yang kedua, perbedaan metode musafahah dan hipnoterapi adalah itu hipnoterapi yang pakai metode shock induksi adalah kalau di kalau musafahah ini pasiennya dalam kondisi sadar. Beda dengan hipnoterapi itu beda dengan shock induksi. Ketika dek, maka kondisi otaknya jadi alfa sehingga suaranya akan berubah. Nah, ini ada orang yang hampir tidak percaya, di YouTube itu banyak itu. Kebohongan ru'yah atau kebohongan mediumisasi. Itu mah sugesti saja, dikira jin itu sugesti. Setelah kita perhatikan ternyata dia ini ahli hipnoterapi. Jadi ya maklum lah, misalkan ketika Ustadz Hakim Bawazir dikira itu sugesti, padahal saya lihat enggak bohong beliau, saya lihat memang betul. Cuman karena ilmunya pendek, jadi ya taunya dari itu. Maka kalau pengen tahu hakikat dari kopiah ini harus tahu cara pandangnya begini atau begini, harus tengah-tengah begini, biar tahu oh ini orang kalau ngomong putih ya seperti ini. Begitu juga dengan ruqyah, biar kamu tahu inilah sugesti, inilah jin, gitu kan. Jadi kita harus berlaku subjektif. Jadi kalau nanti kesurupan suaranya akan berubah. Itu kalau laki-laki jinnya lah kosong gitu misalkan, aku luwe dikini enek warungi rondo misalkan, warungi Joko dikini, dia akan berubah suara. Atau kalau perempuan ya dia nggak diberikan. Nah beda dengan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi ini suaranya lembut, jadi suaranya kecil, tidak bisa besar, walaupun laki-laki. Misalkan, iya, nah seperti ya, seperti itu. Karena dia tidak kondisi sadar, maka suaranya itu lembut begitu. Nah, yang tahu membedakan orang ini dan ini jin atau tidak, cara paling mudah seperti itu. Saya ulangi. Cara membedakan itu sugesti dan jin, cara paling mudah seperti itu. Nah, cara yang paling yang tepat ya harus ahli, gitu loh. Ahli, oh ini jin, ini sugesti, harus tahu. Enggak ada pelatihannya enggak? Saya kira enggak ada, itu tergantung jam terbangmu. Kalau kamu sering-sering praktek tahu suaranya, oh ini sugesti, oh ini jin, tahu. Nah, peruqyah yang tidak belajar hipnoterapi nanti parah, nanti apapun dikira jin. Orang ngamuk dikira jin, padahal itu dia habis kayak dulu ya, pernah itu kejadian ada di Gunung Kidul itu, ada orang yang ada perempuan itu kalungnya sama peruqyah diambil. Tiba-tiba ngamuk, kalungku mana? Ini tak bakar. Mau dibakar gimana? Kalungnya ngamuk. Kemudian dia nyamperin saya, Gus, ini nggak mau keluar. Apanya? Ngapain nggak mau? Dia rumahnya di sini. Terus si perempuan yang katanya tanda kutip kesurupan, saya taruh ke sini. Ini tak lihat ini. Suaranya
Mana kalungku? Mana kalungku? Wes batinku ki piye wong-wong iki kaya wong wis ketok sugesti duduk jin. Ini mah bukan kesurupan, saya bilang. Iki memuga kalungnya dirampas. Akhirnya dia ini wajar secara logika kalungnya dirampas ya kan diambil lagi sama dia. Ternyata memang betul, jadi bukan jin. Akhirnya dia naik sepeda motor dan udah nggak ruyah-ruyahan. Nah ini salah kita begitu. Nggak bisa membedakan entah ini jin, ini sugesti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi selanjutnya Allah saja yang tahu. Kita tidak ngerti terlalu. Ini aja sepengetahuan kita saja. Jadi kalau yang membedakan itu jin atau sugesti seperti itu ya. Atau membedakan inilah hipnoterapi dan metode musafah beda. Selanjutnya manfaatnya banyak. Untuk meruqyah diri sendiri juga bisa, untuk meruqyah orang lain juga bisa. Caranya seperti ini. Nah ini baru caranya ya. Pertama, kamu siapkan kresek dia. Yang kedua, tergantung dia keluhannya di mana, pusing ya. Kamu baca begini. Pertama, diingat-ingat ini. Satu, pertama, sama seperti metode tasbih kaukah. Tapi kalau kaukah kan nggak ada susunan kalimat, langsung fallahu khairun hafidau wa huwa arhamur rahimin. 21 kali tiupan, gitu. Pegangkan ke orangnya, dek, langsung. Kalau ada memang ada jinnya atau jin santet lah misalnya, pasti ini kuwacer. Dan itu juga bukan sugesti karena sebelumnya sudah apa? Sudah didiagnosa. Beda dengan hipnoterapi yang itu sama-sama memegang tasbih koka. Apa bedanya? Nah kalau yang ini dulu tadi kan sudah dicek dia, ini sugestibel apa tidak. Ya kalau sugestibel kasih tasbih kan kesurupan, tapi itu bukan jin, sugesti. Tapi caranya nanti kan sebelumnya itu videonya mesti dipotong. Jadi sebelumnya dia sudah dicek dulu ini sugestibel atau tidak. Sama seperti Tommy Rafael itu dicek dulu siapa sugestibel ya dibuat tontonan. Tapi kan itu cuma hiburan. Kalau kita ini kan memang benar-benar ingin menyehatkan orang atau mendoakan orang ini biar sembuh dari penyakitnya, bukan sekedar tontonan. Baik, caranya baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, terus baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca fallahu khairun hafidhu warhamur rahimin, wallahu khairun hafidhu warhamur rahimin, wallahu khairun hafidhu warhamur rahimin, wallahu khairun hafidhu warhamur rahimin 21 kali atau 11 kali. Kalau kalian pengen coba aja, kalau kalian misalkan kurang mantap ya 21 kali. Kalau sudah mantap ya sudah biasa lah. Kalau saya biasa ya 1 kali, 2, 3 kali sudah cukup. Karena mantapnya seperti itu ya. Kalau jenengan awalnya untuk awalan jenengan cara ngeruqyah, jenengan pakai 21 kali saja. Sebentar ini kok saya sebentar ini saya bingung. Kemudian terus tiupkan ke tangan seperti ini ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus Allahu khairun hafidhur rahmanur rahimin. Terus ya Allah, jadikanlah telapak tangan saya ini dengan berkah ayat-ayat-Mu sebagai pengusir gangguan gaib yang berada dalam tubuh orang yang hamba sentuh ini. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi mulku kulli syai'. Pegang. Nah, ditiupkan ke tangan. Terus dipegangkan si dia. Begini. Nah, pastikan tubuhnya itu kecil. Kalau lebih kecil dari kamu, jangan sampai lebih besar daripada kamu. Nanti dia akan, misalkan kalau ada jinnya diremet, kamu tidak bisa keluar. Wah, ini wes angel-angel.
wes angel. Terus kadang dicekok, kalau dipegang dia ini terus dipegang begini. Nah, hati-hati. Pastikan dia lebih kecil dari kamu. Ya, bagaimana nanti kalau nggak bisa lepas? Gampang. Kamu cukup baca kaf ha ya ain shad, niat melepas. Ya udah, tangan saya lepas, kamu gini terus dilepas. Nanti lepas nanti dia. Jadi ka'annahu nasyata min iqal. Jadi seakan-akan terlepas dari ikatan si jin itu dari tanganmu. Tapi ketika kamu pegang dia akan panas. Ampun. Biasanya begitu. Kalau kamu ya nggak tahu. Hai temanku, ya nggak tahu loh. Baik, ayol hadirun, demikianlah caranya. Sekali lagi, itu untuk orang lainnya, untuk orang lain. Misalnya kamu salaman ke orang lain. Untuk diri sendiri bisa? Oh bisa. Caranya begini. Alhamdulillah sholawat ya tadi, cuman doanya dirubah, ya Allah. Jikalau memang dalam, tapi ini metode telapak tangan, bukan metode musafahah lagi. Metode sentuhan namanya, bukan metode musafahah kalau dirinya sendiri. Tertiup, bukan dirinya, buka mulut. Siapkan kresek. Itu saja saya kira. Jikalau ada pertanyaan, silahkan komen, tapi setelah video ini diupload biar bisa saya baca. Tapi kalau dalam keadaan live ini dibaca, ini saya bingung saking banyaknya yang komen. Itu saja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan panjenengan lebih bermanfaat untuk orang lain dan lebih taat kepada Allah, mengagungkan Al-Quran, sehingga kita yang tadinya kepala pusing itu berobat di bodrek, herbal, dan seterusnya, kita hijrah menjadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan utama. Maka saya ijazahkan metode musafahah ini. Kalau bisa doakan saya juga. Jadi sebelum melakukan metode musafahah ini, niat murabitoh, niat nyambung kepada saya, bacakan Fatihah, mudah-mudahan saya sendiri diampuni Allah Ta'ala dan pasien kalian juga disembuhkan Fatihah, baru metode musafahah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.